Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Giri ya dari By Giri. Kali ini kita masuk ke series baru ya, yang namanya itu Giri's Take on Crypto Spot Trading ya, teman-teman ya. Di sini adalah series baru yang saya buat ya, berisikan kumpulan catatan mudah dipahami ya, yang dibuat berdasarkan pemahaman saya sendiri terhadap crypto spot trading ya, teman-teman ya. Chapter 1 dari series ini judulnya adalah spot trading, teman-teman. Nah, kita bahas yang paling basic dulu ya. Apa itu spot trading? Kalau kita ngomongin kripto, spot trading itu adalah istilah untuk perdagangan yang memperjualbelikan sebuah aset kripto, teman-teman ya. Di sini, spot trading itu memiliki konsep yang persis ya, atau mirip ya, atau sama lah ya, teman-teman ya. Sama persis ya. Seperti membeli dan menjual emas, teman-teman ya. Jadi, kalau dibeli dan jual emas, teman-teman itu kan membeli, lalu menyimpan, kemudian menjual kembali, ya nggak? Bisa aja jualnya dengan harga yang lebih mahal atau menjual dengan harga yang lebih murah. Kalau kita menjual dengan harga yang lebih mahal, pasti teman-teman untung dong ya. Nah, kalau teman-teman menjual dengan harga yang lebih murah, tentu teman-teman pasti rugi dong ya. Nah, spot trading di kripto itu sama teman-teman ya konsepnya ya. Jadi dia membeli ya, kemudian menyimpan, kemudian dijual kembali. Nah, jualnya bisa di harga yang lebih tinggi, bisa juga dijual pada harga yang lebih rendah, teman-teman ya. Nah, bagaimana keuntungan dan kerugian itu terjadi di spot trading? Kalau kita ngomongin spot trading, keuntungan itu terjadi saat Anda ya teman-teman ya, saat teman-teman menjual suatu aset kripto di atas harga perolehannya. Harga perolehan itu adalah harga beli ya, atau sebutannya juga harga modal ya. Jadi kalau teman-teman bisa menjual sebuah aset kripto di atas harga beli atau harga modal, itu teman-teman akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan kerugian itu terjadi saat teman-teman menjual aset kripto di bawah harga perolehan ya, atau harga beli atau juga disebut sebagai harga modal. Jadi kalau teman-teman menjual ya dengan harga yang lebih rendah daripada harga teman-teman beli atau harga modalnya teman-teman, itu nanti teman-teman akan mendapatkan yang namanya kerugian ya. Nah, ini adalah contoh untung dan rugi ya dalam spot trading, teman-teman. Yang pertama ya, Tuan Giri membeli 100 ya, teman-teman, aset kripto yang tikernya itu Giri ya, dengan harga 50.000 untuk satu Giri. Nah, kemudian ia menjual 100 Giri dengan harga 80.000 untuk satu Gerinya. Maka Tuan Giri akan mendapatkan keuntungan ya sebesar 30.000 dari setiap satu aset kripto Giri yang dijual. Ya, teman-teman ya. Nah, ini dapatnya dari mana? Itu adalah perhitungannya itu didapat dari harga jual dikurangi harga modal. Jadi kalau teman-teman membeli sebuah barang harganya 50.000, kemudian teman-teman jual 80.000, teman-teman dapat untung dong 30.000, ya kan? Nah, ini sama seperti crypto spot trading ya. Teman-teman membeli aset kripto namanya Giri, harganya itu 50.000. Terus teman-teman menjual pada harga 80.000. Tentu teman-teman mendapatkan keuntungan sebesar 30.000 untuk setiap satu ya, aset kripto Giri yang teman-teman jual. Nah, maka jumlah keuntungan Tuan Giri adalah 3 juta. Ini dapatnya dari mana ya? Tadi kan teman-teman mendapatkan keuntungan 30.000 untuk setiap satu Giri yang dijual. Nah, itu artinya kalau teman-teman menjual 100 Giri, ya, keuntungannya adalah 30.000 dikali dengan 100, ya, teman-teman ya. Yang mana nilainya adalah 3 juta, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2. Tuan Giri itu membeli 100 Giri dengan harga 50.000 untuk satu Giri. Ya. Kemudian ia menjual 100 Giri pada harga 40.000 untuk satu Giri. Berarti dia menjual pada harga yang lebih rendah, teman-teman ya. Ya. Nah, ingat ya teman-teman ya, kalau menjual dengan harga lebih tinggi dari harga beli atau harga modal, itu artinya teman-teman jadi untung. Tapi kalau teman-teman menjual dengan harga di bawah, ya, lebih rendah, itu artinya teman-teman itu mengalami kerugian, ya. Jadi, ya, maka Tuan Giri itu akan mendapatkan kerugian sebesar 10.000 ya untuk setiap satu Giri yang terjual. Ini dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari 40.000 dikurangi dengan 50.000. Hasilnya adalah minus 10.000 ya. Atau kalau dibaca kerugian sebesar 10.000 untuk setiap satu giri. Nah, kalau satu giri itu rugi 10.000, menjual 100 giri artinya ya jumlah kerugian tuan giri adalah 1 juta. 10.000 dikali 100.
Nah, teman-teman, kita masuk ke uji pemahaman ya. Ini adalah slide terakhir ya dari setiap episode atau chapter. Dari series yang saya buat ya, di sini tujuannya adalah untuk menguji pemahamannya teman-teman terhadap materi yang baru saja saya jelaskan. Nah, tentukan berapa jumlah keuntungan atau kerugian dari transaksi berikut, teman-teman. Nomor satu, Tuan Giri membeli 50 aset kripto yang tickernya itu by Giri ya. Tuan Giri membeli 50 by Giri dengan harga 20.000 untuk satu by Giri. Kemudian, ia menjual 50 by Giri pada harga 40.000 per satu by Giri. Teman-teman bisa ditentukan ya, apakah ini untung atau rugi. Kemudian, jumlah keuntungan atau kerugiannya, coba ditulis ya, teman-teman di kolom komentar. Coba jawab ya, berapa keuntungannya atau berapa kerugiannya di kolom komentar. Nah, yang nomor 2, Tuan Giri itu membeli 50 by Giri dengan harga 20.000 untuk satu Giri by Giri ya. Kemudian dia menjual 50 by Giri pada harga 15.000 untuk satu by Giri. Nah, teman-teman coba tentukan ini rugi atau untung. Kemudian jumlah kerugian atau untungnya itu berapa, teman-teman ya. Teman-teman bisa jawab ya soal dari uji pemahaman dengan format jawaban yang sudah saya sediakan di bawah kiri ini, teman-teman ya. Format jawaban. Nomor satu, untung atau rugi. Teman-teman pilih ya, untung atau rugi. Kemudian sama dengan berapa rupiah. Ya. Nomor dua juga begitu. Bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, teman-teman, apabila ada yang kurang jelas di pembahasan ini, ya, sehingga timbul pertanyaan atau ada yang tidak saya bahas ya di pembahasan ini dan teman-teman ingin tanya, itu juga boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar, teman-teman. Sekian, ini adalah akhir dari chapter 1 yang judulnya itu spot trading, teman-teman. Sampai jumpa di chapter kedua. Oh ya, teman-teman, bagi yang sudah menjawab, nanti akan saya review ya. Saya akan cek apakah jawabannya benar ataukah jawabannya salah. Apabila menurut saya salah, saya akan jelaskan mengapa itu salah. Dan menurut saya jawaban benarnya apa. Kemudian apabila jawaban teman-teman benar, nanti akan saya tanggapi bahwa jawaban teman-teman itu benar. Sampai jumpa di chapter 2.